kali ini teman-teman, kita akan membahas salah satu materi yang banyak banget keluar di CPNS 2023, apalagi kalau bukan pilar negara, teman-teman. Ya, aku pengen ingetin lagi bahwa pilar negara itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita berkaca teman-teman dari soal tahun 2021 ya, khususnya terkait Pancasila, itu banyak keluar terkait pengamalan butir-butir Pancasila. Jadi buat teman-teman ya, silahkan kalian buka bahwa ada 45 pengamalan ya, butir-butir Pancasila. Kalian cek-cek tuh kira-kira isi butir Pancasila ya dari setiap sila-silanya itu apa aja sih. Karena di 2021 tuh banyak keluar, takutnya di 2023 ini juga banyak keluar, teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa soal pilar negara. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayu CPNS. Aspek kesatuan berdasarkan Sumpah Pemuda yaitu, ini terkait Sumpah Pemuda tanggal berapa teman-teman? Tanggal 28 Oktober ya. Sampai saat ini masih kita peringati teman-teman ya, Hari Sumpah Pemuda. Nah kita lihat pilihan yang A, aspek satu nusa, aspek satu rakyat, dan aspek satu bahasa. Apakah itu? Coba lihat yang B, satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Yang C, satu nusa, satu bangsa, satu perjuangan. Yang D, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Atau yang E teman-teman, satu nusa, satu negara, satu bahasa. Nah, ini kalau yang nggak tahu isi Sumpah Pemuda, kadang bingung ya. Menurut kita A, B, C, sampai E itu sama kok. Isinya tuh sebenarnya sama ya, tapi ternyata penggunaan katanya itu berbeda, teman-teman. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita lihat nih, isi dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, ya, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di dalam isi dari teks Sumpah Pemuda ini terdapat 3 aspek persatuan, teman-teman. Yang pertama itu adalah satu nusa. Aspek wilayah ya, bangsa Indonesia, wilayah Indonesia, teman-teman. Kemudian aspek satu bangsa ya, Indonesia sebagai identitas baru menggantikan Hindia Belanda ya. Kalau sebelumnya namanya itu adalah Hindia, berubah menjadi ya Indonesia, teman-teman. Menjadi bangsa Indonesia. Kemudian aspek satu bahasa ya, yaitu agar semua wilayah di Indonesia dapat berkomunikasi dengan baik ya. Jadi sekalipun Indonesia itu terdiri dari berbagai suku di mana menggunakan bahasa mereka masing-masing ya, bahasa daerah, tetapi kita disatukan nih oleh bahasa Indonesia. Jadi bahasa persatuan kita itu adalah bahasa Indonesia ya. Maka untuk soal ini teman-teman, jelas jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Aspek satu nusa, aspek satu bangsa, dan aspek satu bahasa ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti, kira-kira yang mana yang tepat teman-teman? Apakah yang A nih? Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Yang B, mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Nih agak-agak gak jelas teman-teman ya. Kita ngutamain kepentingan umum, tapi kita mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Oke, kita lihat yang C. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi yang pertama. Artinya dia tetap mendahulukan kepentingan pribadi, teman-teman. Oke, yang D coba. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ya, atau yang E, melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, jelas ya. Kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, teman-teman. Oke, menurut aku kalau untuk soal semacam ini ya, tingkat keyakinan untuk benarnya itu bisa dibilang 99% ya. Hanya dibutuhkan ketelitian aja dalam memilih jawaban. Intinya ya, ketika kalian ketemu soal mana sih yang harus didahulukan ya, kepentingan pribadi ataukah kepentingan umum? Jawabannya itu pasti ya, meletakkan kepentingan umum ya di atas kepentingan pribadi dan juga golongan, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia, sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan Anda untuk memeriahkan hari menjelang HUT Republik Indonesia adalah dengan. Oke ya, di sini yang ditanya itu adalah menjelang, teman-teman ya, menjelang HUT RI. Nah, yang pertama A ya, memasang bendera. Oke, ini belum lama ya teman-teman kita merayakan 17 Agustus dan biasanya ya menjelang HUT RI itu ada himbauan ya dari ketua RT ataupun sebenarnya kesadaran kita teman-teman ya untuk memasang bendera di depan rumah kita. Ya, bendera merah putih tentunya dong ya. Oke, yang B coba, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, ini cenderung kita nyanyikan itu saat perayaan, saat hari HUT RI-nya teman-teman. Bukan dalam rangka memeriahkan ya menjelang HUT RI ya. Di sini ditanyakan itu menjelang HUT RI, bukan saat hari H-nya teman-teman. Oke, yang C, menikmati hari libur tanggal 17 Agustus. Ya lumayan ya, libur 1 hari teman-teman. Tapi apakah itu kita lakukan ya untuk memeriahkan hari menjelang HUT RI kah? Kita lihat yang D, menyumbang untuk kegiatan. Ya maksudnya ini menyumbang seperti apa nih masih kurang jelas, dan kegiatan apapun ya, kegiatan apa di sini juga nggak dijelaskan, nggak di state teman-teman, nggak disebutkan ya. Kemudian yang E, menonton perlombaan. Nah kira-kira teman-teman ya, bentuk keikutsertaan kita untuk memeriahkan menjelang HUT RI itu yang mana? Oke ya, kelihatannya jawabannya hampir semuanya benar, tapi yang paling benar itu adalah yang A teman-teman ya, memasang bendera ya. Ini bisa dikatakan merupakan kewajiban kita lah teman-teman ya, kewajiban sederhana ya bagi kita sebagai masyarakat Indonesia menjelang HUT RI teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Negara menghormati kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya di tengah-tengah peradaban dunia. Bukti bahwa keberagaman bangsa Indonesia dapat memperkuat persatuan NKRI adalah, yuk kita lihat yang A, negara menyerahkan perihal kebudayaan kepada masyarakat. Apakah ya? Yang B coba, negara menetapkan kebudayaan nasional masyarakat. Ya ini masih kurang jelas ya. Yang C, masyarakat diharapkan meninggalkan budaya nasional. Wah justru budaya nasional ini yang kita jaga dah ya, dan negara pun sebenarnya itu justru memajukan kebudayaan nasional teman-teman ya. Yang D, masyarakat diarahkan kepada budaya masyarakat baru. Wah berarti ini mirip-mirip dengan yang C ya. Artinya negara itu nyuruh masyarakat untuk meninggalkan budaya
nasional yang ada, ya, kurang tepat. Yang E, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Apakah ini, teman-teman? Ya, betul ya. Jadi memang ya ini juga terdapat di pembukaan, maksudnya di Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman, khususnya di pasal 34 ya, itu terkait kebudayaan, di mana itu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ya di tengah peradaban dunia. Ya, kalian mungkin bisa buka-buka lagi tuh pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 ya, takutnya ada pilihan jawaban yang memang berhubungan dengan salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Ya. Oke, jadi jelas untuk soal ini ya, jawaban yang tepat itu adalah yang E ya. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari, oke, ini kita berbicara terkait pengertian apakah itu daerah otonom, ataukah otonomi daerah, ataukah masyarakat, penduduk, ataukah wilayah geografi. Ini kita di submateri terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman ya. Untuk pilihan C sampai E ya, ini merupakan unsur terbentuknya negara ya. Kalau teman-teman udah kelihatan di jawabannya yang A katanya daerah otonom ya. Kepencet sama aku, teman-teman. Kalau kalian pernah ikut bimbel CPNS, kalian akan tahu, teman-teman, bahwa ada unsur ya pembentuk negara. Nah, itu dibagi menjadi dua ya. Ada unsur konstitutif dan ada unsur deklaratif ya. Oke, kalau konstitutif ini sifatnya mutlak. Ya, wajib ada. Kalau deklaratif ini sifatnya tambahan. Oke. Nah, untuk masyarakat, penduduk, dan wilayah geografi itu merupakan unsur konstitutif. Sedangkan unsur deklaratif itu maksudnya adalah pengakuan dari negara lain ya. Pengakuan dari negara lain. Dan negara yang mengakui Indonesia merdeka pertama kali itu negara apa, teman-teman? Negara Mesir ya. Oke, kita kembali sekarang ke soal ya. Di sini jawabannya itu adalah yang A, daerah otonom. Nah, apa bedanya dengan otonomi daerah? Nah, kalau otonomi daerah, teman-teman, ini adalah penyerahan wewenangnya. Ya, penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat, masyarakat daerahnya, teman-teman. Kalau untuk daerah otonom itu kesatuan masyarakatnya, ya, kesatuan masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah itu penyerahan wewenangnya kepada si daerah otonom. Oke, paham ya sampai di sini ya? Jangan sampai kekecoh, teman-teman ya. Oke. Nah, kita sudah membahas beberapa soal latihan untuk materi pilar negara, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, dan mungkin yang masih penasaran ya materi pilar negara yang lain dan juga latihan-latihan soal lainnya, kalian bisa bergabung di bimbel Ayo CPNS. Sebelum terlambat, teman-teman ya. Artinya kalian ketika nanti mengikuti tes itu jangan kosong banget lah otaknya. At least kalian punya gambaran soal yang akan keluar itu seperti apa gitu. Dan tentunya kalian juga akan dibimbing dengan materi yang lengkap, teman-teman ya, dan juga latihan-latihan soal beserta dengan jawabannya, dan itu dilakukan secara Zoom. Kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada coach ya melalui room chatnya. Nanti coachnya akan membantu untuk menjawab, teman-teman. Oke, jadi buat kalian silahkan persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Ingat, saingan kalian itu nggak dikit, teman-teman ya. Artinya kalian hanya memperebutkan satu kursi doang nih, hanya tersedia satu kursi ibaratnya dari saingan kalian yang begitu banyaknya ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan mungkin yang sempat gagal di tahun 2021 itu mungkin banget untuk ikut di 2023 ini. Jadi jangan sampai lengah, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya.
Oke, teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bisa lolos di CPNS tahun 2023 dan salam sukses.